Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan di sini nama saya Nabil Novaldian dengan NPM 2401100045 menjelaskan tentang analisis pada ujian UTS lalu yang diadakan pada PPO lalu. Baiklah, analisis yang saya gunakan yaitu dengan model waterfall dengan topologi SDLC. Latar belakang, dalam era pengembangan perangkat lunak modern, kualitas sebuah aplikasi tidak hanya ditentukan oleh hasil akhir, tapi juga oleh proses pengembangannya. Untuk memastikan perangkat lunak berjalan sesuai kebutuhan stabil, mudah dipelihara, diperlukan metodologi pengembangan sistem yang terstruktur. Salah satunya adalah Software Development Life Cycles atau SDLC. Salah satu mode SDLC yang paling klasik dan menekan pada alur kerja yang sistematis adalah model waterfall. Model ini menurut penyelesaian salah satu tahap secara utuh sebelum melangkah ke tahap berikutnya, mulai dari analisis kebutuhan hingga pemeliharaan. Model waterfall atau air terjun adalah salah satu metodologi klasik dalam SDLC atau siklus hidup pengembangan sistem. Ini adalah pendekatan yang bersifat linear dan sekuensial, di mana proses pengembangan perangkat lunak mengalir secara berurutan seperti air terjun yang turun dari satu ketinggian ke ketinggian berikutnya. Kelebihan dan kekurangannya, strukturnya itu sistematis, terstruktur, dan mudah dipahami dan dikelola. Kekurangan, kaku, tidak fleksibel, sulit mengakomodasi perubahan kebutuhan di tengah proses. Fokus, kebutuhan jelas, sangat cocok untuk proyek dengan rekrutmen yang stabil seperti kalkulator. Deteksi bug terlambat, kekurangannya itu deteksi bug terlambat, pengujian baru dilakukan di akhir proses proyek, sehingga risiko perbaikan menjadi mahal. Kategori, kelebihan dan kekurangan berikutnya yaitu dokumentasi kuat, setiap fase menghasilkan deliverable yang lengkap dan terdokumentasi. Kekurangan, lama menunggu hasil. Klien pengguna harus menggunakan hingga akhir untuk melihat produk yang berfungsi. Kelebihan berikutnya yaitu manajemen kontrol yang kuat. Setiap tahap harus selesai sebelum maju, memudahkan monitoring proses. Kekurangan manajemennya yaitu resiko kesalahpahaman, kesalahan analisis di awal baru terdeteksi saat development. Berikut adalah penjelasan langkah demi langkah bagai kode bagaimana kode siklus waterfall. Satu, requirement analysis atau analisis kebutuhan. Teori menentukan apa syarat wajib aplikasi. Bukti kodenya, dari kode yang ada terlihat jelas ada kebutuhan spesifik yang ditetapkan sebelum coding dimulai. Harus OOP. Buktikan ada file terpisah kalkulator PHP yang mendefinisikan kelas. Validasi input, aplikasi tidak boleh crash jika user memasukkan huruf. Operasi dasar, tambah, kurang, kali, bagi. Kedua yaitu sistem desain. Desain sistem. Teori, merancang struktur data dan logika sebelum coding tampil. Bukti di kodenya, merancang blueprint atau cicak biru, kalkulator di file kalkulator PHP, memutuskan untuk menggunakan encryption, pembungkusan data agar variabel aman. Desain encryption, kamu mendesain properti seperti private yang tidak bisa diubah langsung dari luar. Bukti dari kodenya itu PHP, file kalkulator, kelas kalkulator, private, variabel bilang satu, variabel ini diproteksi. Private variabel 2. Bilangan construct, kamu merancang agar saat objek dibuat data langsung disiapkan. PHP, public function, construct, parameter variabel bilangan satu dan variabel bilangan 2. Tiga, implementasi.
implementation atau implementasi atau coding. Teori menerjemahkan desain ke dalam bahasa pemrograman PHP dan HTML. Di kode, tahap ini dibagi menjadi dua bagian implementasi. Implementasi logika, menulis logika if dan else atau switch case di dalam metode hitung. Buktinya itu kalau di file kalkulator PHP, public function hitung parameter variabel operasi. If parameter operasi sama dengan tambah return variabel this ke bilangan satu tambah variabel this bilangan 2. Implementasi antarmuka. Kamu mengimplementasikan form HTML dan menghubungkan dengan kelas PHP tadi di file index. PHP-nya itu di file index menghubungkan desain kelas dengan implementasi form. Variabel calculator adalah new calculator, parameter, variabel bilangan satu, value, variabel bilangan 2. Variabel resource adalah variabel kalkulator menuju hitungan, parameter, variabel operasi terpilih. 4. Verification, pengujian atau testing. Teori memastikan kode menangani kesalahan atau error handling dan kasus ekstrim. Bukti di kode memiliki bukti bahwa tiap pengujian telah dilakukan dengan solusi sudah ditanamkan, hard code solution for bugs. Kasus ujian, kasus uji yaitu input bukan angka, mungkin saat testing awal, aplikasi error saat diisi huruf, maka kamu menambahkan kode berikut yaitu file filenya di kalkulator PHP, variabel des menuju ke bilangan satu adalah is numeric, parameter variabel bel, parameter float, variabel bel bilangan satu. Solution hasil testing, cek isi numerik dulu. Kasus 2 pembagian dengan nol, division by zero. Secara matematik ini tidak boleh. Kamu menangani ini dengan kode PHP, filenya ada di kalkulator. If parameter variable this ke bilangan 2 sama dengan nol, variable this error tidak dapat membagi dengan nol, return error. 5 itu maintenance, pemeliharaan atau penyempurnaan. Teori memulas tampilan atau memperbaiki format output agar lebih nyaman dilihat user atau user experience. Buktinya itu bagian ini terlihat seperti tambahan figur agar aplikasi lebih manusiawi setelah fungsi utama berjalan. Penyempurnaan tampilan penggunaan Twin CSS di indeks PHP adalah tahap mempercantik setelah logika selesai. Format angka kode ini memungkinkan ditambah belakang agar hasilnya tidak berantakan. Seperti contoh ini. PHP, filenya di indeks PHP dibatasi 4 desimal agar rapi. Variabel hasil adalah nomor format. Hapus 0 di belakang koma, misalnya 5000 jadi 5. Variabel hasil, retrieve, retrieve parameter hasil sama dengan 0. Ringkasan untuk laporan ini adalah penerapan model waterfall pada kode pemrograman telah jelas dari pemisahan struktur file. Type design direpresentasikan oleh file kalkulator PHP yang berisi kelas logika bisnis yang terenkapsulasi. Type implementasi dilakukan dengan memanggil kelas tersebut pada file index PHP, sedangkan tahap verifikasi terlihat pada penanganan error expansion handling pada metode hitung untuk memecahkan pembagian dengan nol. Berikut adalah file dari flowchartnya, yaitu pertama kita mulai input angka 1, input angka 2, pilih operator, tambah, kurang, kali, bagi, validasi input,
tampilan error, press operator, tambah, kurang, kali, bagi, hasilkan angka, atau angka 2. Error tidak boleh dibagi dengan nol. Angka 2 tidak bisa dibagi dengan nol. Error tidak boleh membagi nol. Sekianlah penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.